Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Asri Borusyagian dengan NIM 200306130 dari kelas PTNA Fakultas Pertanian Prodi Peternakan Universitas Sumatera Utara. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP mata kuliah Produksi Ternak Unggas. Nah, di sini saya akan menjelaskan biosintetis dan proses terbentuknya telur. Nah, gambar di belakang ini merupakan gambar sistem urogenitalia galus-galus domestika betina yang saya ambil pada saat praktikum pembedahan galus-galus domestika betina. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan proses terbentuknya telur beserta lama waktunya. Proses terbentuknya telur ayam dimulai dengan terbentuknya ovum di dalam ovarium. Nah, ovum yang telah matang akan dilepas oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Nah, yolk berada di bagian ini berkisar 15-20 menit, kemudian didorong melalui ke bagian selanjutnya dengan kontraksi oviduk. Bagian ini sangat tipis dan mensekresikan sumber protein yang mengelilingi membran fetilena. Pembatas antara infundibulum dan magnum dinamakan sarang spermatozoa sebelum terjadi pembuahan. Nah, selanjutnya kuning telur yang telah masak akan masuk ke bagian magnum. Nah, sintetis dan sekresi telur atau albumen terjadi di sini. Sel globet mensekresikan putih telur kental dan cair. Nah, yolk berada di bagian magnum untuk dibungkus dengan putih telur selama 3,5 jam. Selanjutnya yaitu isthmus, mensekresikan membran atau selaput telur. Telur berada di bagian isthmus ini berkisar 1 jam 15 menit sampai 1,5 jam. Lalu ke uterus. Nah, uterus ini disebut juga glandula kerabang telur, panjangnya 10-12 cm. Pada bagian ini terjadi dua fenomena, yaitu dehidrasi putih telur, kemudian terbentuknya kerabang atau cangkang telur. Lama mineralisasi antara 18-21 jam. Telur akan tinggal di bagian uterus. Nah, selanjutnya yaitu putih telur encer bagian luar ditimbun setelah membran kerabang. Sumber kalsium untuk kerabang berasal dari pakan dan juga timbunan kalsium yang terdapat pada tulang medulair ayam, terutama saat malam hari ketika ayam sedang tidak makan. Warna kerabang ditentukan oleh pigmen yang dihasilkan uterus. Nah, dan warna ini sangat konsisten pada tiap ayam tergantung genetiknya. Lalu ke vagina. Telur melewati vagina dengan cepat yaitu sekitar 3 menit. Lalu ke kloaka. Kloaka yaitu bagian paling ujung luar dari induk tempat dikeluarkannya telur. Nah, total waktu pembentukan sebutir telur adalah 25-26 jam. Ini salah satu penyebab mengapa ayam tidak mampu bertelur lebih dari 1 butir per hari. Produksi ayam betina bersifat tunggal, artinya hanya ovidum bagian kiri yang mampu berkembang. Kedua, di sini saya akan menjelaskan proses sintetis kuning telur atau yolk. Nah, kuning telur atau yolk di bawah koordinasi hormon-hormon gonadotropin dan steroid. Pituitary atau kelenjar di bawah otak melepaskan hormon gonadotropin. Nah, hormon steroid melepaskan estrogen, di mana estrogen ini merupakan salah satu kelompok dari hormon steroid. Lalu hormon steroid memerintahkan hati untuk mensintetis protein. Nah, sintetis protein ini dilakukan di dalam nukleus. Nah, komponen dari yolk terdiri dari asam amino, fosfor, kalsium, dan lipid. Jadi, asam amino ini merupakan penyusun dari protein, baru di nukleus mensintetis protein, lalu dilepaskan protein di dalam darah. Terjadilah vitellogenin. Vitellogenin ini sintetis komponen-komponen yolk. Jadi, protein disalurkan melalui darah untuk pembentukan yolk. Ini ada lipofitilin, fosfofitin, granulosa layer, dan Techla layer. Lalu terbentuklah telur.
Yang ke B, proses sintetis albumen. Nah, sintetis putih telur atau albumen terjadi di magnum selama 3,5 jam. Hormon-hormon yang membantu dalam sintetis albumen yaitu hormon steroid. Salah satunya yaitu hormon estrogen. Nah, hormon estrogen berperan penting dalam proses pembentukan protein. Molekul estrogen larut dalam lemak, kemudian masuk ke dalam membran sel, lalu diikat oleh reseptor estrogen. Molekul estrogen diikat oleh reseptor estrogen. Baru kompleks estrogen dan reseptor membentuk menjadi 5S. Kompleks reseptor estrogen aktif estrofilin 2. Selanjutnya bentuk 5S masuk dan membawa pesan kedua yang memasuki nukleus sel. Nah, baru 5S tadi berinteraksi dengan kromosom, membentuk prekursor mRNA ke mRNA keluar dari nukleus menuju ke ribosom. Di ribosom. Lalu asam amino yaitu gualbumin dan protein telur khas lainnya. Setelah semua proses terjadi, terbentuklah albumen. Nah, komponen paling banyak di albumen yaitu ovalbumin, ovotransferin, ovomucin, lisosim, ovomucin, flavoprotein, ovohemoglobin, ovoinhibitor, dan avidin. Yang ke C, sintetis kerabang. Pembentukan kerabang diawali dengan pembentukan membran atau sel selaput kerabang di isthmus. Nah, terbentuknya kerabang telur dengan adanya ketersediaan ion kalsium dan ion karbonat. Lalu di dalam cairan kelenjar kerabang yang akan membentuk kalsium karbonat atau hasil akhirnya. Nah, sumber utama dari ion karbonat terbentuk karena adanya CO2 dalam plasma darah. Karena metabolisme mukosal sel kelenjar kerabang. Nah, dengan adanya H2O, keduanya dibentuk oleh enzim karbonik anhidrase yang dihasilkan oleh mukosa sel kelenjar kerabang menjadi ion bikarbonat yang akhirnya akan menjadi ion karbonat setelah ion hidrogennya terlepas dari ion bikarbonat tadi. Selanjutnya ion bikarbonat menuju ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan Ca+ dalam plasma darah. Dengan mukosa sel kelenjar kerabang juga menuju ke cairan dalam kelenjar kerabang. Ion bikarbonat ini melepaskan hidrogen atau terlepas dari ion bikarbonat tadi. Lalu H+ atau hidrogen kembali menuju ke mukosa sel kelenjar kerabang. Lalu hidrogen dan ion bikarbonat dan ion karbonat menjadi satu dan menuju ke plasma darah menjadi H+. Nah, ion bikarbonat tadi menjadi satu dengan kalsium menjadi CaCO3 atau kalsium karbonat. Lalu akan terbentuk menjadi kerabang. Demikian video penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.